Cinta kasih Tuhan, dasar persatuan kita. Marilah kawan kita satukan dalam keluarga Allah. Marilah satukan hatimu dalam pengabdianmu. Watakkanlah cinta kasihnya dalam karya dan kasih. Pokok keselamatan kita, seluruh umat menyembah Tuhan dalam roh dan kekudusan. Marilah satukan hatimu dalam pengabdianmu. Wartakanlah pesertamu. Bapak Ibu guru yang terhormat serta para peserta didik kami yang kami sayangi, terima salam saya, selamat pagi. Pertama mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita dapat mengawali kembali kegiatan kita. Pada pagi ini kita hendak meminta pertolongan dari Allah Bapa kita untuk memulai pembangunan gedung atau atap lapangan kita ini supaya memperlancar segala kegiatan kita, apakah itu di musim panas atau kemarau, apakah itu di musim hujan, tidak lagi mengganggu aktivitas kita. Kedua, dengan dilengkapinya fasilitas ini tentunya haruslah juga memperlancar dan menaikkan kualitas kehidupan kita sebagai peserta didik di SMA Katolik yang kita cintai ini. Karena itu marilah kita hening sejenak, kita menyadari bahwa kita banyak melakukan dosa, kita menyesalinya dan mengakuinya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendekatkan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memberi kebebasan kepada kami, Engkau memberikan kehendak kepada kami, yang kami wartakan dalam akal budi yang telah Kau berkati,
agar kami dapat membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, agar kami selalu dapat bersatu dengan Engkau dan menghindari dosa. Karena itu, kami mohon sertailah kami selalu dengan Roh-Mu, supaya Roh-Mu lah yang menuntun hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan bacaan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kalian dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Kalian hidup di dalamnya karena kalian mengikuti jalan dunia ini. Karena kalian menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang kini bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara orang-orang durhaka itu, ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging serta pikiran yang jahat. Jadi, pada dasarnya, kita ini orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti yang lain itu. Tetapi terdorong oleh kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkan kepada kita. Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita. Jadi, kalian diselamatkan berkat kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus, itu Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan demikian, Allah bermaksud di mana yang akan datang menyatakan kasih karunia-Nya yang berlimpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia, kalian diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Sampai ada yang membanggakan diri, sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Demikianlah sabda Tuhan. Gelap kami hapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saya akan baca ayat ganjil, kalian ayat genap. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian Ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya yang membagi hasilnya." Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah padanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah tersediakan siapakah itu nanti?"
Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Selamat pagi. Terima salam saya. Selamat pagi. Terima kasih. Apa yang diutarakan di sana hanya satu hal. Bapak Presiden mengingatkan para petinggi itu supaya hidup sederhana. Saya masih ingat dikatakan beliau, jangan karena memiliki mobil mewah lalu gaya hidupmu membuat kau jauh dari orang lain, membuat pelayananmu tidak berdaya guna bagi orang lain. Apa yang mau saya katakan, ternyata di bumi kita ini, Nusantara yang tercinta ini, ketidakadilan itu masih terlalu banyak. Tetapi segelintir orang menikmati hidup yang sungguh-sungguh sangat mewah. Utamanya kalau mereka sudah memiliki pangkat, ya, memiliki jabatan, pasti mereka tergoda untuk hidup mewah. Sementara kita, ya kan, sementara kita mungkin menyentuh mobil, katakanlah Innova, mungkin tidak pernah kita. Nah, inilah betapa ada gap antara orang kaya dan orang miskin. Maka itulah tujuan belajar. Belajar supaya menjadi kaya. Tapi kaya dalam hal apa? Kaya dalam ilmu pengetahuan. Supaya ilmu pengetahuan itu menghantar kita menjadi orang yang bijaksana. Kalau orang yang bijaksana, maka dia dapat menempatkan dirinya dengan baik. Kalau orang yang bijaksana, maka dia akan mengusahakan supaya dirinya berguna bagi orang lain. Maka kita tidak disalahkan menjadi orang kaya, tetapi kekayaan kita itu hendaklah juga membuat orang lain sejahtera. Hari ini, anak-anak yang terkasih, kita bergembira. Kita akan melengkapi fasilitas sekolah kita ini dengan membuat pengatapan di lapangan ini. Tujuannya untuk memperlancar segala kegiatan kita, apakah itu ibadat dan hal-hal lain. Karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa yayasan kita sungguh dapat memperhatikan kita. Para donatur kita juga dengan baik hati membantu kita. Maka pada kesempatan ini kita berdoa supaya proses pembangunannya dapat berjalan dengan baik. Para tukang kita pun dapat melakukan tugasnya dengan baik. Marilah berdoa. Berkatilah air ini yang akan kami gunakan memberkati batu-batu untuk menjadi batu perdana pembangunan. Semoga apa yang kami rencanakan dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga Roh-Mu menuntun kami dan menuntun proses pelaksanaan ini dengan baik, sehingga dapat selesai dan indah pada waktunya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi. Peletakan batu pertama akan kita mulai dari saya, lalu diikuti oleh para guru, supaya para guru silakan mendekat ke lokasi. Kemudian nanti ditutup oleh ketua OSIS.
Bila ku terpesona melihat ciptaanmu di dunia, ku saksikan bintangmu di angkasa, tanda keagunganmu di dunia. Aku memuji keagunganmu, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji kebenaranmu, Sang Juru Selamat penebus. Dia datang cintamu hingga mengutus Yesus putramu. Dia rela disalib bagi kami untuk menghapuskan dosa kami. Aku memuji keagunganmu, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji kebenaranmu, Sang Juru Selamat penebus. Dia datang dalam kegembiraan, aku senang diantar ke surga. Dengan berlutut serta sembah sujud, dinyatakan kemuliaannya. Aku memuji keagunganmu, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji kebenaranmu, Sang Juru Selamat penebus. Kita lanjutkan dengan doa permohonan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Ya Bapa, kami berdoa untuk Yayasan Pendidikan Katolik Santo Yosef Pematang Siantar. Semoga Roh-Mu menuntun para pengurus yayasan agar mereka tetap setia menjalankan visi dan misi pendidikan sesuai azas dan ajaran Gereja Katolik Keuskupan Agung Medan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk para tukang. Semoga para tukang dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Berkatilah mereka dengan Roh-Mu, sehingga pembangunan aula serbaguna kami ini dapat selesai dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk para donatur. Semoga mereka Engkau berikan rahmat kesehatan dan sukses dalam pekerjaan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk diri kami sendiri, untuk para guru agar mereka dapat menunaikan pekerjaan mereka dengan baik, untuk kami peserta didik agar kami dapat memperoleh masa belajar yang baik dan menyenangkan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita satukan doa kita dengan doa yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita lanjutkan dengan terus. Ciptaanmu di dunia, ku saksikan bintang-Mu di angkasa, tanda keagungan-Mu di dunia. Aku memuji keagungan-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji kebenaran-Mu, Sang Juru Selamat penebus. Bila ku ingat kasih dan cinta-Mu hingga mengutus Yesus putramu. Dia rela disalib bagi kami untuk menghapuskan dosa kami. Aku memuji keagungan-Mu,
sungguh besar kepadaku. Aku memuji kebenaran-Mu, Sang Juru Selamat penebus. Lihat, aku senang diantar ke surga, dengan berlutut serta sembah sujud, ku nyatakan kemuliaan-Nya. Aku memuji keagungan-Mu, sungguh besar Allah-Ku. Aku memuji kebenaran-Mu, Sang Juru Selamat penebus. Ibadat kita dengan doa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami memuji Engkau karena kebaikan-Mu yang sungguh-sungguh Engkau berikan kepada kami. Kami tidak sanggup untuk selalu menikmatinya karena kami kerap kali didorong oleh keinginan-keinginan yang tidak teratur di dalam hidup kami, sehingga kami kurang mensyukuri rahmat yang Kau berikan kepada kami. Semoga apa yang kami awali pada pagi ini dapat kami lanjutkan dengan baik, hingga kami juga memperoleh harta surgawi, yakni keutamaan kebijaksanaan dalam hidup kami. Hingga akhirnya kami dapat memperoleh cita-cita kami. Dan kami dapat berguna juga bukan hanya untuk diri kami, untuk keluarga kami, tapi juga untuk banyak orang. Berkatilah juga rencana pembangunan ini supaya menghasilkan buah yang membuat kami bersukacita dan indah pada waktunya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga kita sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kau pengawal yang setia,